Bismillah. Ad-dalilul aqliyu ala wahdaniyatihi jalla jalaluh. Dalil aqli atas sifat wahdaniyah Allah. Jalla jalaluhu, yang maha agung, jalaluhu kesuciannya Allah. Wa min dzalika, dan dari demikian itu, ad-dalilul aqli ma urifa, apa yang dikenal, inda ulama'il kalami, menurut ulama kalam, ulama tauhid, bi burhani au dilalatit tamanu'i, dengan burhan atau dilalah at-tamanu'. Ini istilah yang berkembang di kalangan para ulama mutakallimin, para ahli kalam. Dalil yang disebut dengan dalil at-tamanu' atau burhan at-tamanu'. Wa mukhtasaru hadzal dalili, dan ringkasan ini dalil at-tamanu' ayyuqala, untuk dikatakan la yashihhu, tidak sah aklan, secara akal, wujudu ilahaini, oleh wujud dua Tuhan, lihadzal alami, bagi ini alam. Li'annahu, karena, nah di sini dibicarakan ringkasan daripada burhan at-tamanu'. Lau quddiro, apabila diperakirakan atau diperumpamakan, annahuma, bahwa keduanya Tuhan. Ini kalau alam ini memiliki dua Tuhan, lalu diperkirakan dua Tuhan tersebut arada, berkehendak oleh keduanya, syai'an, akan sesuatu, ma'an, bersamaan, secara bersamaan, lam yakhlu, tidak sunyi, imma, dari kemungkinan beberapa keadaan. Satu, ayyatimma muraduhuma jami'an, bahwa terlaksana maksud keduanya Tuhan tersebut, jami'an, seluruhnya. Wa dzalika muhalun, dan demikian itu mustahil. Kalau ada dua Tuhan, maka kemungkinannya satu, bahwa keduanya punya keinginan yang sama. Nah, terhadap keinginan yang sama ini, maka bisa jadi keduanya punya keinginan tersebut terlaksana keduanya. Dalam keinginannya tersebut terlaksana keduanya, dan itu mustahil. Mengapa mustahil? Satu, min wajhaini, dari dua segi. Kemustahilannya min wajhaini, dari dua segi. Satu, ikhtilafu muradi kullin minhuma 'anil akhar. Bisa jadi berbeda tujuan atau maksud setiap dari keduanya, 'anil akhari, dari yang lain. Ka'ayyurida ahaduhuma, seumpama bila berkehendak oleh salah satu dari keduanya, dua Tuhan, ihya'a insanin, menghidupkan seorang manusia, wal akharu, dan Tuhan yang lain, yuridu, berkehendak dia, oleh al-akhar, imatatahu, akan mematikan itu manusia. Wa yamtani'u, dan tertolak atau tercegah, ayyakunal insanu, bahwa adanya manusia tersebut, manusia yang sama itu, hayyan wa mayyitan, hidup dan mati, fi anin wahidin, dalam satu keadaan. Kalau ada dua Tuhan, dua-duanya terlaksana keinginannya. Nah, terlaksana keduanya, bisa jadi dua-duanya apa? Punya keinginan yang berbeda. Contoh, satunya ingin menghidupkan si fulan, satunya ingin mematikan. Nah, kalau dua-duanya terlaksana, tidak bisa diterima oleh akal bahwa si fulan ini dalam suatu keadaan hidup dan mati. Bagaimana jadinya?
Bisa dipahami nggak ini? Fastahala dzalikal fardu, maka mustahil demikian prakiraan tersebut atau kemungkinan tersebut. Yang pertama, yang kedua dari dua segi tadi min wajhaini, tawafuqu muradaihima, bersamaan atau bersepakat dalam tujuan keduanya. Kalau tadi kan ikhtilaf muradaihima, kemungkinan keduanya kalau sama-sama terlaksana ini, terlaksananya ada kemungkinan ikhtilaf muradaihima, ada kemungkinan tawafuqu muradaihima. Kemungkinan kedua tawafuqu muradaihima, bersamaan oleh tujuan keduanya, wa tawatuhuma, dan sepakat oleh keduanya, dan itu mustahil. Mengapa? Tawatuhuma la yakunu, kesepakatan keduanya itu la yakunu, tidak terjadi, illa an ajzin, kecuali itu menunjukkan kelemahan. Wal ajizu la yakunu ilahan. Masa dua Tuhan sama-sama? Ya, kita sepakat, yang satunya masa ngalah. Mustahil. Jadi kalau dua-duanya terlaksana, itu tertolak min wajhaini, dari dua segi. Ada kalanya dua-duanya berselisih atau berbeda pendapat, berbeda tujuan, atau dua-duanya sama dengan tujuannya. Kalau berbeda tujuan jelas akal tidak bisa menerima, atau sepakat keduanya juga tidak bisa diterima oleh akal. Mengapa? Karena berarti salah satunya ngalah. Kalau salah satunya ngalah, berarti yang lain pun akan mungkin ngalah, maka satu doang yang menang. Nah, makanya tawatu'uhuma la yakunu illa an ajzin. Jadi kesepakatan antara keduanya, kalau itu sepakat, itu terjadi menunjukkan bahwa apa? Kelemahan. Kalau satunya lemah, mesti satunya pun lemah. Dan yang lemah itu tidak layak dituhankan. Satu, ayyatimma muraduhuma jami'an, dan itu batil min wajhaini. Yang kedua, aw la yatimma muraduhuma jami'an, atau la yatimma, bahwa tidak terlaksana oleh tujuan keduanya jami'an, seluruhnya. Wadzalika yadullu ala ajzihima, dan demikian itu pun mustahil karena itu menunjukkan atas kelemahan keduanya. Wabihi, dan dengannya la yatimmu muraduhuma, yabtulu, menjadi batil, al-qawlu, pendapat, biwujudi ilahaini, dengan adanya dua Tuhan. Paham ya? Ini namanya dalil tamanu', ini namanya. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, au ayyatimma muradu ahadihima, bahwa kemungkinan ketiga, seandainya itu ada Tuhan dua atau berbilang, bahwa terlaksana oleh tujuan salah satu dari keduanya, wala yatimmu muradul akhari, dan tidak terlaksana oleh tujuan Tuhan yang lain. Falladzi takhallafa muraduhu, maka yang tidak terlaksana oleh maksudnya, oleh tujuannya, la yakunu ilahan, maka berarti dia bukan Tuhan. Li'anna al-ilaha la yakunu illa muridan qadiran, karena yang namanya Tuhan itu mestilah dia apa? Berkehendak. Masa dia dikalahkan? Lalu qadiran, mesti dia kuasa. Masa dia dikalahkan? Nah, sekarang kalau salah satunya kalah, mesti yang satunya pun lemah seperti yang satunya lagi. Paham tidak ini? Nah, jadi dalil tamanu' ini menegaskan bahwa mustahil adanya Tuhan berbilang. Sebab kalau berbilang tidak akan jadi alam ini. Ya, kita ini jadi nggak ada. Yang ada Tuhan berantem aja.
Itu makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya pada alam ini, pada langit dan bumi ini ada Tuhan yang banyak berbilang kepada selain Allah, maka alam ini akan rusak. Bahkan alam ini tidak akan ada. Nah, dapat dipaham tidak nih? Nah, ini apa? Dalil at-tamanu. Dapat dipaham enggak nih? Burhanut tamanu namanya. Padahal dzalika menunjukkan, maka menunjukkan oleh demikian itu, oleh dalil at-tamanu' atau burhan at-tamanu' ala anna Allah, atas bahwa Allah azza wa jalla wahidun, itu esa dia Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya Allah, tidak ada keserupaan baginya, fil dzati, pada zatnya, was sifati, dan sifat-sifatnya, wal af'ali, dan pada perbuatan-perbuatannya. Fi'il Allah bukan dengan mubasyarah, bukan dengan bersentuhan. Fi'il Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Fi'il Allah bukan dengan alat-alat. Catat penting ini. Fi'il Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu tadi. Fi'il Allah artinya bukan dengan apa? Mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Bersentuhan. Bukan dengan menyentuh. Kalau fi'il kita dengan apa? Menyentuh. Kita berbuat, kalau tidak disentuh nggak jadi-jadi. Fi'il Allah bukan dengan alat-alat. Fi'il kita dengan alat-alat, dengan tangan. Pegang martil, pegang paku, pegang cat, pegang apa lagi? Dengan alat-alat. Fi'il Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Beda dengan fi'il kita. Fi'il kita disebut sekarang, kemarin, masa lalu, dan seterusnya. Fi'il Allah yatajarradu 'aniz zamani, sunyi daripada zaman, artinya tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu. Zat Allah bukan benda. Zat Allah artinya hakikat Allah. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Beda. Lanjut. Ad-dalilun naqliyu, dalil naqli. Ala wahdaniyatihi azza wa jalla, atas sifat wahdaniyahnya Allah. Faminal Qur'ani, maka dari Al-Quran, dalil naqli, dalil sam'i atau dalil syar'i, sama itu maksudnya. Dalil naqli atau sam'i atau syar'i, ad-dalilu syar'i. Faminal Qur'ani, maka dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, law kana fihima alihatun, jika ada dalam keduanya, langit dan bumi, alihatun, beberapa Tuhan atau Tuhan yang banyak, illallahu, kepada selain Allah, lafasadata, maka rusaklah keduanya, langit dan bumi. Pada berantem, bini dua aja berantem. Bener nggak Mujang? Hah? Satu aja kagak punya. Kenal lagi Mujang. Iya. Presiden 2. Apalagi presiden 2. Sebelum jadi presiden aja pada berantem. Apalagi kalau benar-benar dua-dua jadi presiden, perang. Betul nggak Mujang? Apalagi yang mengurusi alam ini, kalau berbilang dua, apalagi banyak, pada berantem. Mustahil demikian itu.
Lanjut. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala. Ayat lain. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian. Ilahun wahidun, yaitu ilah, Tuhan wahidun yang esa. Al-ilah artinya al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan hak. Sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah bagi kalian itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah. Ar-Rahmanu, yang Maha Rahman Dia Allah. Ar-Rahim, yang Rahim Dia Allah. Ar-Rahman artinya al-katsirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya. Ar-Rahman apa artinya? Al-katsirur rahmah, yang maha luas rahmatnya bagi orang mukmin dan orang kafir di dunia. Walil mu'minina fil akhirati khassatan, dan bagi orang mukmin khusus di akhirat. Itu makna Ar-Rahman. Ar-Rahim ay al-katsirur rahmati lil mu'minin, yang maha luas rahmatnya bagi orang-orang mukmin. Nah, maka Ar-Rahman itu maknanya lebih luas dibanding makna Ar-Rahim. Kata para ulama, li'anna ziyadata fil bina yadullu ala ziyadati fil ma'na. Karena tambahan dalam bina, ini bentuk katanya atau pola katanya ini, walaupun akar katanya sama, rahima yarhamu, akar katanya Rahman dengan Rahim, akar katanya sama. Dari apa? Rahima yarhamu. Paham gak suara pengucap? Hah? Anggap aja paham ya. Akar kata yang sama, tetapi Rahman dia binanya, bangunannya, nah gitu, bina itu bangunan makna harfiahnya. Bangunannya, bentuk katanya dia ada tambahan, ada nunnya. Kalau Rahim nggak ada. Dan tambahan pada satu bangunan kata itu menunjukkan adanya tambahan makna di dalamnya. Artinya sebelum ini kemudian berupa kiri. Apa maksudnya itu? Artinya Nggak ada hubungannya bahasan kita. Itu nanti. Lanjut. Wa minal hadisi, dan dari hadis. Dan banyak ayat-ayat lain selain dua ayat tadi itu, dalil naqli atau dalil syar'i atas sifat wahdaniyah bagi Allah. Wa minal hadis, dan dari hadis, ma rawat Tirmidzi, apa yang telah meriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa Malikun, dan oleh Imam Malik, wa ghairuhuma, dan selain keduanya Tirmidzi dan Malik, an Talha bin Ubaidillah, dari Talha ibn Ubaidillah ibni Karizin radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Talha ibn Ubaidillah ahad al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah. Qala, berkata ia, Talha, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a'i, paling utama doa, du'a'u yaumi arafata, doa hari Arafah, paling utama itu mutlak. Karena hari yang paling utama dalam satu tahun itu hari Arafah. Hari ini mujam, hari yang paling utama dalam satu tahun hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 apa? Zulhijjah. Mau haji bagaimana sih? Enggak tahu. Wukuf itu tanggal berapa mujam? Wukuf tanggal berapa? Kok tanggal 9? Itu dia ini, hari Arafah itu namanya wukuf. Tanggal 10-nya apa? Tanggal 10-nya lebaran. Namanya lebaran apa?
Lebaran haji. Lebaran haji atau Idul Adha. Malam paling utama dalam satu tahun Lailatul Qadar. Penting ini, sedikit tambahan. Hari paling utama dalam satu minggu hari Jumat. Kalau mutlak dalam satu tahun seluruhnya hari Arafah. Malam paling utama dalam satu tahun yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Sebagian orang nyebutnya malam Lailatul Qadar. Pemborosan itu. Lailatul Qadar udah disebut malam, disebut lagi Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Boros itu 2 kali disebut. Mirip dengan apa ya? Batu Hajar Aswad. Udah disebut batu, sebut lagi Hajar. Udah nyium batu Hajar Aswad enggak? Katanya itu batu Hajar Aswad. Ya nggak apa-apa. Udah begitu adanya. Coba aja tanya. Orang pada ngomongnya apa? Malam Lailatul Qadar ya. Nggak ada malam Qadar. Jarang orang nyebut begitu. Nyebutnya apa? Mudah-mudahan kita bertemu malam Lailatul Qadar gitu. Ya nggak apa-apalah. Boros-boros sedikit. Bulan yang paling utama dalam setahun Ramadan. Gitu aja. Lanjut. Wa afdalu, nah kata Rasulullah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan paling utama apa yang berkata olehku wan nabiyyuna dan oleh para nabi min qabli dari sebelumku, seluruh para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu hanya Dia Allah, la syarikalahu tidak ada sekutu baginya Allah. Nah, maka seluruh para nabi datang dengan membawa tauhid ini. Seluruh para nabi menyerukan kepada umatnya masing-masing dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Semua para nabi. Dan seluruh para nabi datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya datang dengan membawa agama Islam. Tidak ada seorang nabi pun membawa agama Yahudi. Tidak ada seorang nabi pun membawa agama Nasrani, apalagi Majusi, apalagi Buddha, apalagi yang lain-lain. Semua para nabi beragama sama, yaitu Islam. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Dinuhum wahid, agama mereka sama satu, yaitu Islam. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini dalil apa? Sifat wahdaniyah bagi Allah. Paham ini kata-kata la syarika lahu, tidak ada keserupaan, tidak ada sekutu baginya.
mutlak, biwajhin minal wujuh. Artinya apa? Mutlak, bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun. Lanjut. Waqad naqala, dan telah menukil Al-Imam Abu Mansurin Al-Maturidi, oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali wa Badruddin Al-Aini Al-Hanafi wa khalqun katsirun, dan oleh orang yang banyak dari para ulama, ghairuhum, selain mereka, selain tadi yang disebutkan, ijma'al ummati, akan kesepakatan para ulama, telah dinukil oleh mereka, ala wahdaniyatillahi ta'ala, di atas wahdaniyah Allah, sifat wahdaniyah. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa ijma' adalah hujjah, dalil, menjadi sandaran di dalam apa? Ajaran syariat ini. Sumber ajaran syariat Islam ini setelah Al-Quran, hadis, adalah ijma'. Nah, maka ijma' itu apa? Hujjah, kesepakatan para ulama, para imam, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang awam. Ya, ijma' di sini apa? Ittifaqul mujtahidin fi asrin minal usur. Disebutkan definisinya demikian oleh para ulama kita. Apa itu ijma'? Kesepakatan para imam mujtahid, para imam terkemuka. Bukan kesepakatan orang bodoh, bukan kesepakatan orang awam. Nah, makanya ijma' itu menjadi hujjah, menjadi dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran syara'. Lanjut. Subhanallahi, maka maha suci dia Allah, al-mausufi, yang disifati bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan, al-man'uti, al-man'uti, yang disifati, sama artinya dengan al-mausufi, binu'util jalali, dengan sifat keagungan, alladzi kana fil azali, yang adalah dia Allah pada azal, artinya tanpa permulaan, mutaqaddisan, suci dia Allah, anil ashbahi wal amsal, dari segala keserupaan dan kesamaan-kesamaan. Wa munazzahan, dan suci, disucikan dia Allah, ay muqaddasan, artinya disucikan, wa mutahharan, sama artinya disucikan, amma la yaliqu bihi, dari sesuatu yang tidak layak bihi, dengannya Allah Ta'ala, ba'da khalqil khalqi la yazalu, setelah menciptakan makhluk, la yazalu, senantiasa dia Allah maha suci daripada kekurangan. Nah, sebelum terciptanya alam ini, Allah maha suci dari segala kekurangan. Maka setelah terciptanya alam ini, Allah tetap maha suci dari segala kekurangan. La yazal, senantiasa, sampai tanpa penghabisan, Allah senantiasa suci dari segala kekurangan-kekurangan. Anin naqais, dari segala kekurangan. Wa awsafuhu, dan sifat-sifat Allah, ay sifatuhu, artinya sifat-sifat Allah azza wa jalla, saniyah, ay rafi'ah, artinya apa? Tinggi. Yang maksud suci, tinggi derajatnya, atau maha agung. Yakni yang bermaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, munazzahatun, suci sifat-sifat Allah, an musyabahati awsafil makhluqina, dari menyerupai sifat-sifat para makhluk,
wa 'anin naqaisir radiyati, dan dari segala kekurangan yang buruk. Fa kullu awsafihi, maka seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala jamilatun ay kamilatun, artinya sempurna, la naqsu fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya, wala aibah, dan tidak ada celah. Fa saniyah, maka kata saniyah itu dalam baitnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asdiqa. Kata saniyah fa'ilatun, itu wazan fa'ilah, minas sana'i, dari kata as-sana bil maddi, dengan mad, as-sana'i, as-sana'u artinya yang agung atau keagungan maknanya. La minas sana bil qasri, bukan dari akar kata as-sana, al qasr, dengan qasr. Wa huwa, dan dia kata as-sana bil qasr, dengan qasr, bukan dengan mad, as-sana maknanya ad-daw'u, adalah cahaya atau sinar. Maknanya apa? Sinar. Nah, tidak boleh difahami saniyah di sini diambil dari kata apa? As-sana dengan al-qasr, itu yang bermakna sinar. Lianna sifatillahi, karena sifat-sifat Allah Ta'ala la tusafu bidhiya'i, tidak disifati dengan sinar. Kama annaha, sebagaimana bahwa dia sifat-sifat Allah la tusafu, tidak disifati bis-safai, dengan as-safa. As-safa itu bersih, enggak boleh dikatakan bersih. Kita mengatakan, bahasa kita, sifat Allah suci dari segala kekurangan. Maksud suci di sini artinya apa? Tidak ada keserupaan baginya. Wala bighayatihi wala bididdihi, juga tidak disifati dengan ghayatihi, ghayatus safa gitu. Enggak boleh dikatakan bersih bagi Allah. Apalagi kebalikannya, bididdihi, tidak boleh. Jadi kalau makna harfiahnya itu bersih, kotor, itu hanya berlaku bagi apa? Bagi sifat-sifat kebendaan. Tidak dikatakan bagi Allah demikian itu. Balit ta'biru, bahkan ungkapan bidzalika, dengan demikian itu qabihun, itu buruk. Ghayatus safa. Ghayah itu artinya puncak. Tidak boleh dikatakan bagi Allah yang walaupun sifat tersebut bagi makhluk menunjukkan kesempurnaan, tapi kalau itu hanya khusus bagi makhluk atau sifat-sifat kebendaan, maka tidak boleh disandarkan bagi Allah. Misalkan cerdas, nggak boleh dikatakan Allah maha cerdas, nggak boleh dikatakan begitu, itu buruk, itu ungkapan begitu. Apalagi dikatakan misalkan encer otaknya, nauzubillah. Iya. Jadi sifat itu ada yang bagi makhluk itu menunjukkan kesempurnaan, tapi bagi Allah belum tentu itu menunjukkan kesempurnaan. Karena itu difahamilah dari sini, la musyabahata bainal khaliqi wal makhluk. Tidak ada keserupaan antara khaliq dan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Enggak boleh dikatakan bagi Allah, wah, gesit, jenius, nggak boleh katakan begitu. Lanjut, sedikit tambahan karena ini penting ini. Dalam bacaan surat Al-Fatihah, bacaan iyyaka itu harus ada tasydidnya, iyyaka.
iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, beribadah oleh kami. Tidak boleh dibaca iyyaka, enggak ada tasydidnya. Itu maknanya rusak, bahkan maknanya mengandung kufur. Bahkan kata para ulama kita, kalau orang faham maknanya mengandung kekufuran, tetapi dia tetap membacanya tanpa tasydid, dia membacanya iyyaka na'budu, ini orang menjadi kafir. Auzubillah. Mengapa? Karena kata iya itu artinya apa? Ad-daw, sinar. Maknanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan iyyaka, terhadap sinarmu ya Allah, na'budu, kami beribadah. Nauzubillah, maknanya rusak. Makna kufur itu. Allah bukan sinar. Allah yang menciptakan sinar. Allah bukan sinar. Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah tidak seperti ciptaannya. Adapun nama Allah An-Nur dalam Al-Asmaul Husna artinya Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk iman. Jadi An-Nur bagi Allah bukan artinya Allah sebagai sinar, sebagai cahaya, tapi maknanya apa? Yang maha memberi petunjuk iman. Nah, demikian ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terhadap firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Kata beliau apa? Nurus samawati wal ard ay hadi ahli samawati wa ba'di ahli al-ardi binuril iman. Yang maha memberi petunjuk kepada para penduduk langit, petunjuk iman. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Wa ba'di ahli al-ardi, dan terhadap sebagian penduduk bumi, yaitu bangsa manusia dan jin, sebagian mereka. Nah, jadi nur, an-nur pada nama Allah bukan artinya sebagai sinar, tapi artinya apa? Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk iman. Al-Hadi binuril iman. Nah, makanya perhatikan itu ketika baca surat Al-Fatihah, harus betul bacaannya itu. So, kalau bacaan Fatihahnya terutama karena dia rukun, kalau tidak betul bacaan Fatihahnya tidak sah salatnya. Tashdidat, wajib dihadirkan bacaan at-tashdidat, tasydidnya dalam keseluruhan suratul Fatihah. Termasuk diantaranya yaitu dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada sebagian orang bacanya begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, rusak kan? Saya ketemu imam kayak begitu kagak jadi sholat saya. Sholat sendiri. Atau kalau saya mampu saya tegur, mundur lu. Ganti imam, jangan lu jadi imam. Baca Fatihah, belajar dulu lu. Kalau saya mampu, kalau saya nggak mampu, saya nggak bermampu pada dia. Nggak boleh, itu nggak benar baca begitu. Lanjut. Wa huwa, dan dia Allah subhanahu munazzahun, disucikan dia Allah, amdiddin, dari penentang, ay muqabilin wa mudaddin lahu, artinya penentang. Muqabil atau mudad sama, artinya lawan atau penentang. Lahu, baginya Allah, fi dzatihi, pada zatnya, aw sifatihi, atau sifat-sifatnya, aw af'alihi, atau perbuatan-perbuatannya Allah. Faddiddani, nih pengertian bahasa nih, ungkapan addiddani, dua perkara. Addiddani yang saling bertentangan, syai'ani adalah dua perkara, wujudiyani yang wujud di keduanya, yamtani'u ijtima'uhuma, yang tercegah berhimpun
oleh berhimpun atau oleh berkumpul akan oleh keduanya lidzatihima bagi zat keduanya fi mahallin wahidin dalam tempat yang satu fi zamanin wahidin dalam zaman yang satu kasawadi wal bayadi seperti hitam dan putih. Nah ini namanya abdiddani, dua perkara yang abdiddani secara bahasa berlawanan. Wal harakati was sukuni dan contohnya seperti gerak dan diam. Wal ijtima'i wal iftiraqi dan berkumpul dan terpisah. Ini dua sifat yang apa? Abdiddani namanya secara bahasa. Wa kadzalika yamtani'u irtifa'uhuma ay zawaluhuma dan demikian pula tercegah hilang oleh keduanya sifat tersebut ma'an secara bersamaan. Ini hanya pembahasan bahasa saja ini untuk mengungkapkan makna abdiddani, dua perkara yang bertentangan. Lanjut. Titik. Wad dalilu dan dalil alam tina'i wujudi diddi lillahi di atas tercegahnya keberadaan penentang atau lawan lillahi bagi Allah fi sifatihi pada sifat-sifatnya annahu bahwasanya dia Allah lawin tafa apabila hilang atau tidak ada anhu darinya Allah wa an sifati dzatihi dan dari sifat-sifat zatnya Allah al-qidamu oleh qidam la sabata lahu maka tetaplah lahu bagi Allah wali sifatihi dan bagi sifat-sifatnya Allah al-hudusu oleh kebaharuan dan itu mustahil bagi Allah. Wadzalika 'ala Allah dan demikian itu atas Allah wa 'ala sifatihi dan atas sifat-sifatnya al-azaliyah yang azaliyah muhalun itu mustahil. Titik. Au syibhin atau dari keserupaan juga suci dari keserupaan. Bait syairnya Syekh Ibrahim mengatakan apa? Munazzahan awsafuhu saniyah amdiddin aw syibhin ay artinya wa an syabihin suci dia Allah dari syabih keserupaan huwa dia Allah munazzahun aydan suci pula dia Allah fasyibhu maka asyibhu wasyabihu dan asyabih bima'nan wahidin dengan makna yang satu sama maknanya dalam bait syairnya kan syibhin amdiddin aw syibhin syarikin mutlaq. Asyibah dengan asyabih secara bahasa maknanya sama. Wa qaribun min dzalika dan dekat dengan makna demikian itu an-nadhiru oleh kata an-nadhir wal mithlu dan kata al-mithlu wal mathil dan al-mathil sama maknanya semua itu keserupaan termasuk asyabih sama maknanya dengan an-nazir. Al-ashbah wan nazair sama maknanya itu. Imam As-Suyuti nulis kitab namanya apa? Al-ashbah wan nazair, tapi ini usul fikih. Al-ashbah wan nazair artinya keserupaan dan kesamaan. Ini menyangkut kaidah-kaidah usul di dalam fikih. Lalu di dalamnya ada contoh-contoh. Nah, contohnya ini dengan satu lainnya sama serupa di atas satu kaidah ini, begitu. Makanya disebut kitabnya namanya Al-Ashbah wan Nazair. Pernah dengar nggak tuh kitab? Usul fikih cuma itu. Bab lain ngajinya itu. Ngaji juga saya itu, kitab itu. Oh, iya, lumayan tebal itu kitab itu dan ngejelimet juga itu. Rumahnya itu harus bawa nazair. Lanjut, kita mah tauhid aja udah. Tauhid lebih penting. Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala munazzahun disucikan dia Allah an dzalika kullihi dari demikian itu seluruhnya. Tadi apa? Asyibah atau asyabih, an-nazir, al-mathil.
fala syabiha lahu wala nadhira wala matsila. Nah, tersebutkan sama semuanya itu. Maka tidak ada keserupaan, tidak ada kesamaan bagi Allah, lahu bagi Allah fi dzatihi pada zatnya, wala fi sifatihi dan tidak pula pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi dan tidak pula pada perbuatan-perbuatannya Allah. Wa huwa ta'ala dan dia Allah ta'ala munazzahun suci juga lanjutannya an syarikin dari syarik. Apa syarik? Sekutu. Apa sekutu yang dimaksud? Sama juga keserupaan. Syarik ay musyarikin lahu artinya suci dari musyarik. Sekutu kesamaan lahu baginya Allah. Mutlaqan secara mutlaqo secara mutlak. Amdiddin aw shibhin syarikin mutlaqo. Wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Mutlaqo secara mutlak ai artinya fi dzatihi pada zatnya aw sifatihi aw af'alihi fala takatsura fi dzatihi maka tidak ada berbilang pada zatnya, tidak menjadi banyak pada zatnya. Zat Allah bukan benda, makanya zat Allah la yatajazza'u wa la yanqasimu wa la yatakassaru atau yaksuru, tidak menjadi banyak, tidak berbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Zat Allah bukan benda. Makna zat Allah artinya apa? Hakikat Allah. Fala takatsura fi dzatihi, tidak berbilang pada zatnya, wala nazira lahu dan tidak ada keserupaan lahu bagi Allah fi sifatihi, wala asara li ghairihi fi af'alihi dan tidak ada asar bagi selain Allah pada fi'il-fi'il Allah. Ini bagian ini kalau dibahas panjang juga jadinya ini. Apa maksudnya ini? Bahwa apapun yang terjadi pada alam ini hakikatnya dengan kehendak Allah, bukan diciptakan oleh makhluk-makhluk. Obat tidak menciptakan kesembuhan, tetapi hakikat kesembuhan adalah dengan fi'il Allah. Begitu maksudnya itu. Wala asarul li ghairihi fi af'alihi. Jadi semua yang terjadi pada alam ini adalah asar daripada fi'il Allah, termasuk segala akibat yang dikaitkan oleh Allah dengan sebab-sebabnya. Akibat-akibat tersebut bukan ciptaan sebab, tapi hakikatnya itu ciptaan Allah. Paham tidak ini? Wal fi'lu wal fi'lu fi ta'thiri laisa illa terus Bang lil wahidil qahhari jalla wa ala wa may yaqul apa wa may yaqul apaan yang keras lupa ini wa may yaqul bi tab'i aw bil illah fadzalika kufrun 'inda ahlil millah. Dardir itu dalam ad-dardir. Wal fi'lu fi at-tasir laysa illa lil wahidil lupa lil wahidil qahhari jalla wa ala wa man yaqul bi tab'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli al-millah. Masyaallah. Fi'il yang terjadi pada alam ini asar yang terjadi pada alam ini, asar pengaruh-pengaruh yang terjadi pada alam ini itu semua adalah hakikatnya ciptaan Allah. Segala asar, segala pengaruh. Kenyang bukan ciptaan makanan, kenyang ciptaan Allah. Begitu. Kenyang itu
dalam istilah bahasa kita namanya asar, pengaruh dari makanan. Tetapi makanan tersebut bukan yang menciptakan kenyang itu. Paham ini? Wa man yaqul bi'illatin wa man yaqul tadi apa? Wa man yaqul bi-tab'i aw bil-'illah. Siapa yang mengatakan bahwa itu diciptakan oleh tabiat atau diciptakan oleh sebab, asar-asar tersebut fadzaka kufrun 'inda ahli al-millah. Maka itu keyakinan kufur. Dalam akidah Islam itu keyakinan kufur. Orang yang meyakini bahwa obat menciptakan kesembuhan. Kesembuhan bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan obat. Kafir itu orang berkeyakinan begitu. Anda berarti paham nih? Sifat membakar pada api bukan ciptaan api, tapi ciptaan Allah. Itu namanya asar. Baik api maupun asarnya, semua itu ciptaan Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wa man yaqul bil tab'i aw bil 'illah fadzaka kufrun 'inda ahli al millah. Masyaallah. Kau enggak hafal, Riz? Hafal-hafal tiap hari dibaca. Wallahu a'lam bissawab.